Halo adik-adik, di video kali ini kita akan membahas materi mengenai siklus akuntansi perusahaan dagang. Setelah menyimak video ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan apa itu perusahaan dagang, apa saja karakteristik perusahaan dagang, dan transaksi apa saja yang ada pada perusahaan dagang. Siapkan buku dan penanya, dan selamat belajar! Adik-adik, pernahkah kalian ikut ibu berbelanja bulanan ke pasar? Membeli sabun, sampo, minyak, alat masak, dan lain sebagainya. Barang-barang yang dibeli oleh ibu merupakan barang dagang yang dijual oleh perusahaan dagang. Tempat yang kalian kunjungi bersama ibu merupakan salah satu contoh dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang kegiatannya membeli barang dan menjual kembali tanpa melakukan perubahan terhadap barang tersebut. Perusahaan dagang ini bisa berbentuk perusahaan pribadi, CV, maupun perseroan terbatas. Adapun contoh dari perusahaan-perusahaan dagang adalah seperti dealer motor, apotik, toko elektronik, toko grosir, minimarket, dan lain sebagainya. Barang yang dijual di perusahaan dagang dapat berupa bahan baku, barang setengah jadi, maupun barang jadi. Barang yang dijual dapat pula berupa hasil pertanian, perkebunan, atau industri. Apakah kalian sudah bisa membayangkan jenis perusahaan dagang apa saja yang ada di sekitar kalian? Untuk menguji pemahaman kalian, yuk jawab kuis berikut. Di antara 3 gambar berikut, manakah yang merupakan perusahaan dagang? Apakah A, B, atau C? Ya, benar. Jawabannya adalah C. Jawaban A merupakan perusahaan jasa simpan pinjam. Sedangkan jawaban B merupakan perusahaan jasa salon. Dan yang C merupakan perusahaan dagang. Gambar ini adalah sebuah gambar minimarket yang menjual berbagai macam barang kebutuhan. Dari gambar C, apakah kalian bisa menjabarkan karakteristik dari perusahaan dagang? Adapun karakteristik perusahaan dagang adalah yang pertama, dari segi usaha yang dilakukan. Terlihat bahwa yang dilakukan adalah menjual barang. Nah, sebelum menjual barang, tentu mereka melakukan pembelian barang tersebut terlebih dahulu. Dan menjual barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga pembelian. Oleh karena itu, salah satu karakteristiknya adalah melakukan jual beli barang. Yang kedua adalah bentuk barang tetap atau tidak berubah. Kira-kira bisa nggak ya snack di sana kita buka, kita beli isinya 2-3 biji? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena karakteristik dari perusahaan dagang adalah bentuk barang yang dijual tetap atau tidak berubah. Jika dilihat dari kegiatan akuntansinya, karakteristik perusahaan dagang adalah yang pertama menggunakan akun persediaan barang. Di sini terdapat akun persediaan awal dan juga akun persediaan akhir. Yang kedua ada perhitungan harga pokok penjualan. Keuntungan dari perusahaan dagang ini adalah dari selisih harga penjualan dengan harga beli. Selisih antara harga jual dengan harga beli adalah laba kotor. Nah, nanti kita akan mendapat laba bersih dengan mengurangi dengan biaya operasional. Karakteristik berikutnya adalah laporan laba rugi dapat menggunakan bentuk single step atau multi step. Penjelasan tentang single step dan multi step akan kita bahas di materi tentang laporan laba rugi perusahaan dagang. Selanjutnya, kita akan bahas tentang bagaimana transaksi yang ada di perusahaan dagang.